Lalu kita ke Bali berikutnya. Event lari di Bali viral setelah diduga memprioritaskan WNA. Kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditunjukkan WNI di negaranya sendiri. Ini kan negara kita ya, kok mereka yang senang-senang begitu ya. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan warga negara lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Pemirsa, tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA, jadi ada warga negara asing juga yang angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ada yang meresahkan dan berbuat seenaknya. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik DTP Deksus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia, di mana uang tersebut merupakan uang yang digunakan sebagai honor brand ambasador Dude Herlino sejak tahun 2022 sampai 2025, pemirsa. Dengan sesuatu alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya ya, mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Ya pemirsa, kalau jadi petugas keamanan ya, membantu warga menyeberang jalan nih ceritanya pemirsa. Silakan warga jalan, tapi stop, warga stop, mobil mewah silahkan lewat. Loh, kok malah warga yang disuruh stop, mobil mewah yang didahulukan? Ya iya pemirsa, soalnya ada yang maunya begitu. Warga nyebrang di stop, mobil mewah silahkan lewat. Dan jangan pukul mobilnya. Maunya begitu kan? Kalau maunya nggak diturutin, nanti dibawa ke pos, disuruh sujud, diangkat kerahnya, disuruh minta maaf, diancam vendor, dihubungi, diancam dipecat. Iya kan? Ya,
Pemirsa, seperti inilah situasi yang terjadi dalam kamera CCTV terlihat. Nah, itu dia. Padahal ada penyeberang yang akan melintas, tapi mobil mewah hitam itu memaksakan melintas meskipun seorang satpam berniat menghentikannya. Tapi mobil Alphard hitam menerobos lampu penyeberangan, tidak terima, satpamnya malah ditegur. Sejumlah orang yang berada dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam itu ke kantor polisi, pemirsa. Ya, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda itu juga langsung dideportasi ke negara asalnya. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru itu berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya? Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.